Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan saya Yumna Hanunajah nomor absen 34. Saya Yuliana Novitasari nomor absen 33. Saya Salisa Nur Aiza Gamel nomor absen 28. Saya Melinda Ramadhani nomor absen 20. Dan saya Fisika Rasmi Perilia nomor absen 13. Di sini saya ingin mempresentasikan materi minyak bumi. Pengertian. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi adalah campuran dari berbagai jenis hidrokarbon dengan sedikit senyawa nitrogen, 0,01 sampai 0,9%, dan belerang 0,1 sampai 7%. Komponen terbesar minyak bumi adalah alkana dan sikloalkana. Pengertian minyak bumi menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli dari Prancis ini mengatakan jika energi minyak bumi adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan yang mengendal dalam kurun waktu jutaan tahun. Maka tak hayal jika kondisi ini menyebabkan bahwa minyak bumi adalah bagian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, menurutnya definisi minyak bumi adalah sumber daya alam yang mengandung logam alkali di dalam keadaan bebas dengan memiliki temperatur tinggi. Sehingga hal itu akan bersentuhan pada CO2 dan membentuk asetilena keduanya. Hingga akhirnya hubungan antara logam alkali dari asetilena dalam proses ini tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, menurutnya proses pembentukan pada minyak bumi adalah akibat suhu pengaruh kerja pada uap dengan berbagai karbida logam yang ada di dalam bumi. Karbida ini terjadi dalam jutaan tahun lamanya, maka banyak pihak kurang bisa memastikan waktunya. C. Cara pengolahan minyak bumi. 1. Destilasi atau fraksinasi. Destilasi atau fraksinasi tahap pertama yang harus dilalui dalam proses pengolahan minyak bumi mentah adalah destilasi. Destilasi atau sering pula disebut fraksinasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi dalam minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Proses destilasi biasanya dilakukan pada sebuah tutur tinggi yang kedap udara. 2. Cracking. Cracking fraksi-fraksi yang dihasilkan dari proses destilasi kemudian dimurnikan atau refinasi melalui proses cracking. Cracking adalah tahapan pengolahan minyak bumi yang dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul-molekul hidrokarbon yang lebih kecil. 3. Reforming. Setelah dilakukan pemurnian melalui cracking, tahap pengolahan minyak bumi dilanjutkan dengan proses reforming. Reforming adalah proses perubahan struktur molekul fraksi yang mutunya buruk atau rantai karbon lurus menjadi fraksi yang mutunya lebih baik atau rantai karbon bercabang yang dilakukan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. 4. Alkilasi dan polimerisasi. Setelah diperbaiki struktur molekulnya, fraksi-fraksi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi mentah kemudian melalui proses alkilasi adalah polimerisasi. Alkilasi adalah tahap penambahan jumlah atom pada fraksi sehingga molekul fraksi menjadi yang lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi menggunakan penambahan katalis asam kuat seperti HCl, H2SO4,
atau AiCi3 atau suatu asam kuat Lewis. 6. Blending. Tahap terakhir yang dilalui dalam proses pengolahan minyak bumi sehingga menghasilkan bahan siap guna adalah proses blending. Blending adalah tahap yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Bahan-bahan aditif yang digunakan tersebut setelah salah satunya adalah tetraethyllead atau TEL. TEL adalah bahan aditif yang digunakan menaikkan bilangan oktan bensin. Komponen minyak bumi. Sebagian besar komponen minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon seperti alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Kemudian minyak bumi juga memiliki senyawa lain seperti logam, belerang, oksigen, dan nitrogen. Komponen minyak bumi terdiri dari berbagai senyawa, yaitu 1. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon bisa digolongkan menjadi beberapa macam, yakni alkana, sikloalkana, dan aromatik. Sebagai komponen terbesar dalam minyak bumi, hidrokarbon mengandung senyawa sebesar 90–99%. Yang kedua, belerang. Belerang mengandung senyawa sebesar 0,7–7%. Yang ketiga, nitrogen, oksigen, dan organologam yang mengandung senyawa hingga 0,9%. Komponen minyak bumi dapat dipengaruhi oleh faktor geologi di suatu wilayah. Misalnya, suhu hangat di Indonesia membuat minyak bumi banyak mengandung senyawa hidrokarbon. Kemudian di Rusia, suhu dingin membuat kandungan minyak bumi lebih banyak mengandung senyawa hidrokarbon sikloalkana. Cara mendapatkan minyak bumi. Ada beberapa cara untuk mendapatkan minyak bumi. Yang pertama adalah seismologi. Peralatan ini biasanya dipakai untuk memetakan cadangan minyak yang ada di laut dan di daratan, terdiri dari penerima sinyal dan pemicu getaran. Yang kedua, drilling and well construction. Proses ini disebut juga proses pengeboran minyak. Biasanya menggunakan rig untuk melakukan pengeboran. Gunanya untuk membuat lubang di tempat yang diidentifikasi ada kemungkinan sumber minyak atau gas di tempat tersebut. Setelah proses selesai, maka selanjutnya akan dicek apakah ada kandungan minyak atau gasnya. Yang ketiga, well logging. Proses ini termasuk pengeboran yang paling mahal, karena harus tahan pressure dan temperatur yang tinggi. Dapat juga digunakan untuk memetakan lapisan tanah. Ketika melakukan proses pengeboran, akan didapatkan data tentang kandungan minyak, gas, dan air. Yang keempat, well testing. Proses ini adalah proses di mana lapisan yang diperkirakan mengandung oil atau gas ditembak dengan eksplosif. Setelah itu, minyak yang terkandung di antara pori-pori batuan akan mengalir menuju tempat yang presurnya lebih kecil ke permukaan tanah. Yang kelima, well completion. Memasang berbagai peralatan dan perlengkapan pada sumur minyak bumi yang siap melakukan produksi berguna sebagai penyaring material pasir yang ikut terambil ketika proses well testing. Pasir yang didapat sangat berbahaya bagi line produksi karena kecepatan bergeraknya akibat adanya tekanan. Dan yang keenam adalah production. Hasil pengeboran pada sumur produksi akan disuling menjadi beberapa produk olahan. Pengolahan itu akan menghasilkan bahan energi penggerak seperti bensin, kerosin, minyak tanah, LPG, solar, dan sebagainya. Hasil minyak bumi. 1. Liquid petroleum gas atau LPG. Gas yang sering kita gunakan untuk memasak ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. 2. Bensin. Bahan bakar berkendaraan bermotor ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari C5 sampai C11. 3. Nafta. Merupakan bahan baku dan harus diolah pada tahap kedua. Jadi nafta tidak dapat digunakan langsung. 4. Kerosin.
Kerosin merupakan salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. 5. Solar. Solar adalah bahan bakar diesel yang paling umum di Indonesia. Solar merupakan campuran alkana dengan rantai C15, H32 sampai C16 dan H34. 6. Pelumas. Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. 7. Aspal. Kita pasti sering melihat aspal kan karena aspal merupakan pelapis jalan raya. Pada dasarnya, aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat dan berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal juga tahan terhadap air. Manfaat minyak bumi. 1. Sebagai bahan bakar, minyak bumi yang mentah tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. 2. Sumber gas. Manfaat minyak bumi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. 3. Industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. 4. Sumber produksi polimer. Manfaat minyak bumi ini juga sering kita jumpai meski tidak kita sadari. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. 6. Sumber bahan poliuretan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan. 7. Produk keperluan dapur. Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, dan kursi ternyata juga melibatkan banyak minyak bumi dalam proses produksinya. 8. Bahan produksi mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan beberapa perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk dan sampingan. 9. Sumber pengolahan pupuk. Selain menggunakan manfaat hidrogen dalam pengolahan pupuk dan juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya beserta kelompok mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.